Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa Anda semua beserta dengan keluarga ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan anugerahnya dicurahkan berlimpah-limpah, the multiplied grace. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang selama ini mungkin sudah kita lakukan ya, tapi kita akan memahami dengan lebih baik, dengan lebih benar di acara podcast ini, Kingdom Insight His Gift for You. Dan bersama dengan saya akan membicarakan tentang Kingdom Worship, yaitu saya menyambut Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Gembala Rock International Ministry di seluruh dunia. Shalom, Pak Arifin. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa, iya. Senang sekali selalu melihat Pak Arifin ini selalu bersuka cita dalam segala keadaan ya. Dan saya percaya itu akan terimpartasi kepada kita semuanya. Pak Arifin, kita akan berbicara pada episode kali ini tentang Kingdom Worship ya. Bahwa manusia itu dari mulanya sebetulnya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Menurut pandangan Pak Arifin, bagaimana kira-kira tentang statement ini? Saya senang Pak Roy memakai istilah Kingdom Worship, bukan Christian Worship. Oke? Karena worship tidak bisa dipisahkan daripada Sang Raja. Dalam Mazmur pasal kedua, itu ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah yang memusuhi, menentang, dan bersepakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya adalah the anointed one, Masiah Kristus. Dan juga kita sebagai pengikutnya. Itu yang memusuhi. Mereka teriak-teriak dan pokoknya begitulah. Yang kedua adalah orang yang cuma menerima instruksinya. Hai raja-raja, hai hakim-hakim dunia, receive his instruction. Mereka cuma Yesus sebagai guru. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga dalam ayat-ayat terakhir daripada Mazmur 2 dikatakan begini. Layanilah Tuhan, sembahlah dan ciumlah kakinya. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Amin. Pada saat itu kan kita tahu Allah Bapa membuat pernyataan, ini loh putra mahkotaku. Ya, I've begotten thee. Itu diangkat jadi putra mahkota. Kita tahu meskipun setara, tapi fungsi Tuhan Yesus adalah sebagai putra mahkota kerajaan sorga yang turun ke bumi dan kembali dan akan kembali memerintah bumi ini 1000 tahun lamanya. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam keempat Injil, sedikit sekali yang menyembah dia. Di dalam perjanjian lama banyak, tapi perjanjian baru aneh sekali, tidak banyak. Malah tidak banyak Pak ya? Iya aneh, karena mungkin mau dibelokkan kepada agama. Coba perkataan worship saja. Worship itu sujud, saha, proskuneo perjanjian baru itu saha, yaitu dijelaskan Mazmur 2, tanda subjek, tanda submit, tanda tunduk, mencium kaki sang raja. Berapa yang ada di perjanjian baru? Tidak banyak ya? Tidak banyak, betul ya. Dan menyedihkan, semuanya wanita yang jadi contoh baik. Bukan menyedihkan, ya wanita jenis yang lebih baik kan ya. Terbuat dari bahan yang lebih baik. More fine ya, yang lebih halus. Dan sekarang ini banyak salah kaprah dan gagal paham. Coba pemimpin nyanyian di gereja dipanggil apa? Worship leader biasanya. Worship leader, no, song leader. Song leader. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Itu protokol kerajaan. Ucapan syukur. I will enter his courts with praise. Praise ada macam-macam. Kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, pujian penyembahan juga datang dari mereka. Iya kan?
Dan yang juga ada yang lain lagi. Penyembahan itu apa? Nyanyi dengan glosolalia. Sayang terjemahannya bahasa roh, terjemahan lama karunia lidah. Yeah. Ya, speak in tongues. Ini singing in tongues. Itu singing in tongues. It's not worship. Worship itu tunduk. Sujud menyembah. Ya, gitu, kalau Pak, saya pagi ada kebiasaan setelah baca Alkitab, saya duduk di sofa saya. Kedua anjing kecil saya datang. Dan mereka melakukan proskuneo. Iya. Mencium kakiku. Iya. Kita belajar, Tuhan suruh kita belajar dari binatang kaki 4 ya. Ya, sudah tiba saatnya Yohanes 4 berkata bahwa tidak lagi di gunung ini, di gunung itu, di tempat ini, di tempat itu. Tetapi Tuhan mencari penyembah sejati. Penyembah yang benar ya. Ya. Jadi kalau ditawarkan yang virtual, jangan percaya, lebih baik reality, yang real atau spiritual, ya. Jadi jangan salah. Oh, habis nih Pak, 3 lagu cepat, itu pujian Pak. Lalu nanti penyembahan 1 lagu pelan, itu bukan. Seringkali kita terjebak di sana Pak Arifin ya. Iya, karena diajarkan begitu. Ya bukan kebetulan Tuhan pakai saya dan rekan-rekan. Awalnya juga Pak Niko loh. Yaitu Surabaya Praise Center. Surabaya Praise Center, iya. Kenapa ada shopping center? Why not praise center? Itu pikiran saya sederhana sekali. Iya. Dan itu terjadi benar ya. Ya bahkan sampai ke luar negeri. That idea menyatukan gereja. Iya. Kalau doktrin itu berkelahi. Betul. Tapi waktu nyanyi, waktu semua memuji. Bisa bersatu. Kan firman Tuhan berkata segala bangsa, suku bangsa, ya, segala ras, segala latar belakang akan sujud menyembah anak domba yang telah disembelih itu. Kan gitu ya. Karena itu jangan lihat dari gereja-gereja tertentu, tapi lihat surganya. Dan mereka sujud menyembah, melemparkan mahkotanya. Wahyu pasal 5 ya toh? Tidak layak. Yang waktu dapat mahkota cuma 1. He is crowned with many crowns. Itu seharusnya cuma dia yang pantas pakai mahkota. Ya Roy. Oke. Tadi yang Pak Arifin maksudkan itu mungkin di Wahyu 5:13 itu ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu akan membuat kita mengetahui bahwa memang yang layak hanya Sang Raja untuk kita sembah. To him who sits on the throne. Kalau kita tidak tahu kenyataan Tuhan di atas takhta, bagaimana menyembah dia? Seringkali, oh Yesus ada di salib. Saya melihat darahnya bercucuran. Sudah itu dulu. Sekarang dia ada di atas takhta. Dan bukan akan memerintah. Beberapa lagu mengatakan, He shall reign forevermore. No, He's reigning right now. Anda ada yang tanya, kenapa saya selalu bersuka cita menghadapi apapun? Saya punya koneksi dengan punya kuasa paling tinggi. Di atas semua pejabat di dunia ini. Oke? Haleluya. Amin. Tuhan musik sedut. Saya kepingin nyanyi, tidak usah lain kali aja. Ya, jadi kalau kita berbicara kingdom worship berarti memang bukan sekedar lagu cepat, lagu lambat, gitu enggak Pak ya. Jadi ya, kita definisikan dulu ya. Praise adalah memuji kekuatannya, ya toh, segala sesuatu atribut tentang Tuhan. Kedahsyatannya, kemuliaannya, kekayaannya. Tetapi kalau menyembah itu tentang pribadinya. You are holy, holy, God is holy. Ya, kita bedakan dengan aku memuji Tuhan yang Maha Kuasa, itu praise. Tetapi kalau sudah itu tidak tahan kita untuk tidak sujud menyembah dia. Salah satu lagu yang bayangkan ya. Oh, Anda bakal menikah ya. Saya sudah menikah ini. Rendra di sini juga saya menikah.
paling seneng apa? Kalau dipuji istri kan? Iya kan? Atau dipuji pacar kita. Iya. Saya usia 71 tahun ini. Istri saya panggil saya handsome. Nggak handsome buat orang lain nggak apa-apa. Dia nggak panggil saya apa gitu. Demikian juga karena kita diciptakan seperti Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan Yesus gambaran tunangan kan? Iya toh? Iya. Kita memuji Dia. Ini yang menyebabkan ada getaran-getaran dari surga. Yeah. Jadi memang kita lihat, memang pertama Dia layak dipuji ya. I stand in awe of you. Aduh, terpana melihat Dia. Yeah. Kagum, hormat. Senang Tuhan. Yeah. Nggak semua lagu pujian itu menyenangkan Tuhan loh. Yeah. Nggak semua loh. Ada yang lagunya begitu cepat sampai ngomong aja nggak sempat. Bernapas saja nggak sempat. No. Yeah. The audience of one. Banyak pemimpin song leader itu ya mencoba menyenangkan jemaat. Apa yang lagi top sekarang? Apa yang populer sekarang? Lagi hype gitu Pak ya. Iya. Tapi audiensnya itu Tuhan. Iya. Kita lihat tadi Wahyu 5:13. Ya, Yeah. menyembah Dia dan bagi anak domba, to the Father Yeah. and to the Son, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa itu atribut Tuhan. Iya. Nah Pak Arifin, ada Jangan lupa ya, ada kingdom, Ada kingdom. worship, ada kingdom protokol, kingdom protokol. ada I will enter His gates with Yeah. thanksgiving in my heart. Saya bilang tadi sama istri saya, kita bersama 49 tahun. Iya. Tahun ini saya menikah 45, tambah 4 tahun perkenalan. Ya, Totalnya tidak ada 49. wanita lain. Wah dia bilang thank you katanya. Oh, dia sangat menyenangkan ya. Iya. Tetapi itu seperti hubungan suami istri. Ya kan? Seperti hubungan suami istri. Dan karena Iya. kita diciptakan seperti Tuhan, kalau tidak dipercayai, wah, tidak seneng kan? Iya. Ayo suami, kalau nggak dipercayakan, wah seperti dihina toh. Jadi kalau kita nyanyi, I will trust in you, Iya. ya, whatever happen, I will trust. Seperti Habakuk tuh bilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, Iya. ya, kebun anggur hasil mengecewakan, sekalipun. Bahkan sekalipun itu very powerful. Iya. Ya toh? I will rejoice in the Lord my God. Aku tetap bersuka-suka dalam Tuhan. Iya. Ah, Seringkali orang mengatakan begini Pak Arifin, kita ini akan menjadi sesuai dengan apa yang kita sembah. Jadi Oh, iya, betul. kalau kita menyembah Tuhan ya kita akan ya. memiliki dan mewarisi semua karakter-karakter Tuhan itu. Sama seperti pergaulan lah. Iya. Jadi misalnya seorang istri bisa tahu suaminya ini pergaulan nggak baik dari mana? Dari bahasa yang dia ucapkan tanpa sadar. Iya. Loh, mendadak kok keluar kata-kata kotor, kata-kata sia-sia. Iya. Karena pergaulan. Iya. Demikian juga kalau hubungannya lebih dekat suami dan istri. Sebagai contoh, saya ini mungkin Roy tahu, saya ini orangnya keras nggak sabaran, ya angkuh. Tapi ketemu istri yang rohani, ada pengaruh pada saya. Perubahan, Sebaliknya, istri saya yang pendiam pemalu itu jadi berani. Ya sama seperti kalau ada orang wajahnya Iya. kotak, satunya bulat ya. Satu Sumatera Utara, satu Jawa Barat ya. Setelah menikah lama, yang kotak bulat-bulatan. Dan yang bulat agak kekotak-kotakan. Nah, gitu. Memang betul. Iya. Mereka meninggalkan aku, kata Tuhan ya, yang diperbuat bangsa Israel, yaitu dan menggali bagi mereka sumur yang tidak dapat menahan air, dan menggantikannya dengan binatang-binatang. Iya. Saya pernah ketemu orang menyembah dewa monyet, and guess, wajahnya mirip sekali. Loh, kalau orang nyembah uang juga begitu, Akan jadi hamba uang. matanya Iya. jadi hijau. Ya Pak Arifin, ketika Betul sekali apa ya, yang kamu betul sembah. ya. Loh, saya pernah di daerah yang Iya. nyembah kayu, batu. Waktu saya baptis, jadi kaku kan ya.
sesuai dengan apa yang Tapi kalau kita sembah. nyembah the living God, Ya, ya, the life, ya. Hakai, maka kita jadi seperti Dia. Dan juga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Nah, kalau menurut Pak Arifin, apakah memang itu adalah satu sifat dari Allah kita, bahwa memang kita harus only one untuk me-worship Dia, menyembah Dia, tidak ada yang lain. Gini ya, kita mesti tahu tentang Elkana itu nama Tuhan Elkana. Itu adalah the possessive one. Iya. Mau istrinya kagum sama pria lain? Ya pasti nggak mau, Pak ya. Pasti nggak mau, nehi pokoknya, ya kan? Iya. Posesif itu, istri saya pernah nanya gini, kamu kok posesif banget ya sayang? Ya, bahkan kalau saya meninggal dia tidak boleh nikah lagi. Saya bilang, I'm possessive like God. Iya. Iya kan? Tidak boleh ada jangan ada ilah lain di hadapan. Ya. Bayangkan kalau nanti Anda menikah misalnya ya mantan tunanganmu jadi istri, pasang foto pacarnya di kamar tidurmu. How do you feel? Ya, jealous pasti itu ya. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu banting foto itu berkeping-keping, kamu injak-injak, kamu bakar, kan gitu ya. Iya. Itu sifat seorang suami. Iya. Untuk apa? Untuk melindungi. Ya kan? Iya. Untuk melindungi. Saya tidak pernah lupa istri saya bilang, kamu kok posesif banget sih sayang? Yes, I'm possessive like God. Dan mengapa kingdom worship itu penting untuk kita jadikan sebuah lifestyle di dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus? Pak Arifin? Gini loh, kita ini tidak tinggal di republik, the Republic of God. Kita ini di Kingdom of God. Di republik tidak ada orang nyembah presidennya, tidak ada. Mengagumi ya. Iya, iya. Ini barusan beliau pergi ke mana, Batam tuh orang rebutan kaos ada gambarnya Pak Jokowi yang bukan cover boy kan. Tapi saking sayang. Iya. Oke, kita beralih pada penyembah yang saya kasih contoh itu. Iya. Ya. Kita melihat dalam Injil ini ya. Itu ada 3 wanita yang sangat dijadikan contoh. Yohanes ya, di Yohanes Oh, pasal sebelum itu kita lihat dulu Lukas 7. Lukas 7 ya. Sebelumnya saya buat pernyataan. The enemy of generosity is selfishness. Dulu sebelum nilai kita G itu adalah grace. Dulu generosity. Tanda orang lahir baru tuh generous. Murah hati. Iya. Iya. Dan kita kan nanti tanggal 2 ini meresmikan, tanggal 2 Februari meresmikan gedung yang baru. Kita melihat siapa yang generous, siapa yang tidak. Untuk mengalahkan mamon cuma satu, yaitu giving. Iya. Yang pertama yang paling dasar tuh tithing. Persepuluhan tuh ma'asir, artinya nilai tambah. Iya. Mau nilai tambah, tithing. Lalu kedua offering. Yang ketiga sacrifice. Ya, korban. Ya, metzbah dan itu sebah, yaitu kurban. Ya, metzbah, tempat untuk menaruh yang disembelih. Iya. Kita harus tahu bahwa bait Allah yang dibangun Solomon namanya Bait Sebah. Ada teman kita bangun gedung gereja hebat, besar sekali, tapi dia sungkan bilang rumah kurban. Nggak enak Pak, rumah persembahan saja. Loh, kalau rumah persembahan nilainya di bawah loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, nanti urunan lagi. Ya, kita lihat dalam Lukas pasal 7. Ada seorang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Ya. Nah, kita bisa tahu orang itu menghargai kita dari apa yang dia berikan. Ini cincin yang saya sangat suka ini. Pemberian saudara sahabat saya Pak Niko. Iya. Dan dia tidak memberikan saya monel stainless steel. Yang pasti juga saya pakai sebab dia yang memberi. Tapi ini sebuah blue sapphire. Iya. Ya kan? Dia copot dari tangannya, Vin buat kamu katanya. Ya. Itu saya ingat sampai yang memberi. Bukan soal harganya loh.
Tapi kita bisa tahu itu nilainya dari apa yang diberikan. Kayak contoh ini kan kontras. Satu orang Farisi yang mungkin dipuji-puji orang karena religius. Dan seorang wanita yang terkenal perempuan berdosa di tempat itu. Dan dia dengar Yesus datang sana. Dia risiko dirajam batu, dia datang. Mendekati Yesus dari belakang. Mencurahkan minyak wangi di kakinya, menciumi kakinya, menyekanya dengan rambutnya, membasahi dengan apa? Air matanya. Ketika saya ke Israel, saya pernah lihat ada satu botol lucu, besarnya segini, ujungnya miring. Loh, ini salah cetak atau gimana? Oh no, dia bilang ini adalah botol air mata. Jadi kalau kekasihnya pergi ke luar negeri, untung pasanganmu di Surabaya. Ya. Nah ya kalau pergi ke luar negeri, dia akan tampung air matanya. Beginilah aku merindukan kamu. Kalau perlu satu botol aqua. Romantis ini Pak Arifin. Berapa banyak kan orang bilang, kenapa ya setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya jadi gembeng katanya. Jadi cengeng, muda, nangis. Bukan, hati kita mengucap syukur. Dan pada saat itu dia akan anggap Yesus sebagai guru lah. Atau selebriti yang lagi terkenal. Jikalau dia ini nabi, dia pasti tahu siapa wanita ini. Sebab ini wanita yang terkenal orang berdosa. Kenapa dia bisa tahu ya? Mungkin langganannya. Maybe I don't know ya. I'm not the judge. Tetapi pada saat itu Yesus berkata bahwa aku beritahu kepadamu suatu perumpamaan. Ada seorang pelepas uang. Satu utang 50, satu utang 500. Dua-duanya dibebaskan. Bukan haircut loh, headcut. Ya, bebas. Siapa yang lebih berterima kasih? Perhatian perkataan terima kasih tadi. Karena to enter his gates is with thanksgiving. Yang membuat manis penyembahan itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur kita. Nah, itu tak? Ketika aku datang kata Yesus, yang standar aja kamu tidak berikan. Standar itu apa? Disambut dengan ciuman. Ya orang Timur Tengah kan, cipiki, meskipun brewok gitu ya. Dan kemudian disediakan air untuk cuci kaki. Ya. Dan juga diberikan minyak. Minyak murah lah, minyak zaitun. Supaya rambutnya tidak kering. Ya, tidak diberikan. Dia ini below par. Tetapi yang wanita ini memberikan yang par excellence. Yang luar biasa. Kelas paling atas sih. Extravaganza. Extravagan. Kalau tidak extravagan, belum pemberian. Saya ketemu beberapa saudara yang sangat mengasihi saya. Dan kalau memberikan hadiah itu yang ekstravagan. Padahal dia bukan orang kaya. Tapi pokoknya memberikan yang terbaik yang dia punya. Tapi ada juga teman-teman saya yang orang kaya yang memberikan saya yang seadanya gitu Pak ya. Bukan seadanya aja. yang apa namanya yang dari sale gitu. Nah, kalau luar negeri beli yang sale yang sudah out of date ya nggak apa-apa. Saya terima. Tapi bisa dibedakan yang berterima kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan selamat. Waduh, luar biasa bukan ya? Wanita ini yang tercatat pertama kali melakukan Mazmur pasal 2, menciumi kaki Yesus. Tanda sujud, tanda submit, tanda surrender. Coba lagu I surrender all. Ya, kan diganti istilahnya. Ya, bukan aku menyerah, aku berserah. Lain loh berserah dengan menyerah. Beda. Menyerah lain, ya kan? Betul. Mungkin ada komentar dari Roy. Ini contoh yang pertama, jadi wanita yang pertama. Wanita yang the pertama. First worshipper yang true worshipper yang kita lihat dalam Alkitab. Jadi seorang penyembah itu bisa dilihat dari gaya hidupnya yang selalu ingin memberi yang terbaik kepada sang raja. Iya betul. Betul Pak ya. Iya. Saya tidak percaya ketika orang Majus itu
datang satu kota kecil Mas, enggak. Yeah. Buktinya Yusuf bisa tinggal di luar negeri 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Ya, kita tahu bagaimana ya Herodes Agung kan meninggal 4 sebelum Masehi. Iya kan? Yeah. Jadi ya mungkin berapa tahun gitu bisa kalau tinggal di luar negeri kan. Ini bahkan ada jemaat jalan-jalan ke Amerika, Europe 3 bulan. Berapa banyaknya duitnya? Ya toh? Jadi bukan sekedar tapi suatu korban. Yeah. Sementara Herodes bangun bait Allah tapi membunuh Tuhan yang disembah di situ. Iya. Iya kan? Iya. It's about worship. Jadi kalau kita memahami kingdom worship sebagai sebuah lifestyle hidup kita, kira-kira prinsip-prinsip apa Pak Arifin yang perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk membangun lifestyle kita kingdom worship ini? Makin kita mengenal siapa yang kita sembah, yang kita berikan beda. Sebagai contoh, ini presiden kita nih, presiden hebat. Iya. Waktu dia sebagai pengusaha, temannya yang berikan kado ya biasalah. Begitu dia jadi wali kota Solo, ya pasti untuk membina hubungan dengan dia tidak sembarangan. Iya. Apalagi gubernur DKI, apalagi presiden Republik Indonesia. Jadi makin kita tahu siapa yang kita puji, kita sembah. Iya. Ya pasti apa yang kita kembalikan, kita tidak memberi loh, kita cuma mengembalikan. Yeah. Saya mengajar pada kalian semua bahwa persepuluhan itu bukan memberi, baru mengembalikan. Yang 90% bukan milik kita, tapi dikelola. Nah, saya ada banyak contoh, cuma ya saya kan tidak bisa sebut nama ya. Tapi betul-betul ada teman-teman kita yang kalau memberi itu minta maaf. Ada satu teman, kalau dia itu minta maaf, saya senang. Ya, kapan minta maaf Pak Arifin, Tuhan suruh belikan mobil untuk pelayanan di Jakarta. Ini gedung yang kita pakai ini, ada seorang teman memberikan eskalator. Dengan perkataan minta maaf ya Pak Arifin, Tuhan suruh kasih tangga listrik katanya. Tangga listrik. Kenapa dia bisa begitu? Dia mengalami dengan Tuhan. Dan bagi dia itu urusan kecil karena cuma mengembalikan. Iya. Iya kan? Iya. Lalu apa dampaknya Pak Arifin kalau kita menjadikan buat kita, buat orang-orang di sekitar kita, kalau kita menjadikan kingdom worship itu sebagai lifestyle kita? Ya, saya kasih contoh. Tahun 2020, 2021 itu saya ditipu orang soal keuangan. Tapi saya tidak marah, tidak nuntut lewat pengadilan, sebab itu uangnya Tuhan. Saya minta ampun pada Tuhan, saya tidak bisa mengelola dengan baik. Ya kan? Bukan uangnya gereja loh, yang pribadi. Saya tidak stres. Saya tetap bisa mengucap syukur, tapi minta ampun Tuhan beri kesempatan untuk bisa mengelola lebih baik. Buat saya tidak sulit, saya tuntut iblis untuk kembalikan 2 kali lipat. Jadi kalau kita tahu siapa yang kita sembah, maka kita akan selalu bisa mengucap syukur. At any time, any place, menghadapi anyone, ya toh? Bisa memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Ya efeknya adalah kalau kita bilang Christian worship lain nanti, ya toh? Ini semuanya berkenaan dengan dia sebagai raja. Wanita ini, coba. Itu minyak wangi hasil apa itu? Hasil dia jual diri kan? Iya kan? Betul, iya. Tetapi dia berubah dari nyembah Mamon sampai nyerahkan diri kepada nyembah Tuhan. Yesus, Dia pulang sebagai orang yang dibebaskan hutangnya. Tapi hutangnya baru dibayar di Kalvari. Dibayar di atas Golgota. Ketika Yesus menyerahkan nyawa. Tapi berarti Yesus bilang, utangmu aku tanggung. Ngerti ya? Yang kedua ada di dalam Yohanes pasal 12. Itu tentang Maria dari Betania. Maria dari Betania 6 hari sebelum yaitu anak domba Paskah disembelih. Ya, 6 hari sebelumnya. Jadi tanggal 8 bulan Nisan.
diadakan suatu perjamuan. Ya di Betania. Aneh sekali, Yerusalem adalah kota yang diberi nama kota raja besar. Iya. Tapi raja besarnya lebih sering tinggal di desa Betania. Iya. Betania dari Anao, Ani artinya orang miskin, orang tertindas. Rumah orang miskin. Rumah orang miskin. Rumah orang miskin. Dari situ kita tahu bahwa ini daerah slum. Daerah bukan orang-orang the haves. Iya. Tapi lihat bagaimana di situ ada 2 kakak adik dan 1 saudara laki, Lazarus, Marta, Maria, Lazarus. Mereka memberikan kepada Tuhan kecuali Lazarus. Lazarus cuma duduk makan bersama murid-murid. Murid-murid kerjanya apa? Cuma karena Marta saya percaya pasti bikin makan enak, termasuk martabak yang enak sekali. Mereka cuma duduk makan. Tapi yang datang untuk menyembah. Marta melayani, tapi Maria menyembah. Iya. Dia mencurahkan minyak narwastu 1 kati. Ya, yang mahal harganya. Sangat mahal, very costly. Bukan mahal, sangat mahal. Minyak wangi ada macam-macam. Saya pernah diberi teman yang minyak wangi yang mahal sekali, jadi saya pakainya cuma sedikit. Iya. Ya. Dan apa yang terjadi? Malah dikritik, dimarah-marahi, ya. Buat apa? Perhatikan, kalau ada orang, kalau kita memberi buat Tuhan yang kualitas baik dan dia bilang buat apa, tandai orang itu. Dia belum lahir baru ataupun tidak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan dia akan berikan yang terbaik. Ya kan? Saya, apa yang saya pakai ini rata-rata semua pemberian ya. Termasuk baju yang saya pakai. Mereka carikan yang terbaik. Nah, gak usah tahu mereknya. Karena tidak penting, yang penting orang yang memberi itu. Nah, aneh loh, kita tuh ingat loh apa yang diberikan oleh seseorang. Tapi juga penghinaan kita juga ingat. Nah, demikian juga pada saat Maria memberikan itu, dari mana inspirasinya? Dari perempuan berdosa, Lukas pasal 7. Itu pada awal loh. Awal Yesus melayani. Ini pada akhir. Jadi seperti ada penahan buku. Ya, 2 orang wanita. Ada 1 lagi. Ada wanita ketiga. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan, tapi di rumah Simon si kusta itu ada pengurapan yang ketiga. Yohanes 12 sudah ya. Ini Markus 14. Markus 14 iya. Markus 14 mengatakan bagaimana hari raya Paskah 2 hari lagi. Jadi tanggal 12 bulan Nisan. Dulu bulan pertama, sekarang itu bukan bulan-bulan pertama, sekarang Tishri ya. Yang modern ini. Tapi dulu ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, maka perayaan utama adalah Pesah, penyembelihan domba Paskah. Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Markus 14 ini saya baca ya. Ketika Yesus juga berada di Betania. Di rumah siapa? Simon si kusta. Ya, bukan di rumah Maria dan Marta ya. Di situ sedang duduk makan, datang seorang perempuan. Tidak disebut namanya. Ada 2 arti. Karena yang diurapi sekarang kepala. Yang tadi kaki ya. Sekarang kepala, jadi seluruh tubuh. Bisa saja Maria juga yang sama. Tapi tidak disebut sih. Jadi kita tidak spekulasi. Tapi seorang perempuan. Dan dia terinspirasi siapa? Terinspirasi Maria. Saya sebagai gembala, kalau kita ada pembangunan atau memberi kepada orang yang memerlukan, saya selalu kasih dulu. Untuk apa? Saya belajar dari David, King David. Dari apa yang ada padaku sendiri. Bahkan di tengah-tengah kesesakan. Itu menggerakkan orang. Ada orang bilang, gimana sih Pak cara menggerakkan Pak? Ayat mana yang dipakai? Approach apa yang dipakai? Nggak ada, saya bilang kasih contoh aja. Karena orang harus diinspirasi.
Dan perempuan ini mengurapi. Dan apa yang terjadi? Murid-murid tidak berubah. Narasinya tetap sama. Berapa pemborosan? Iya. Dianggap pemborosan. Ya, perkataan prodigal yang sering dipakai untuk prodigal son itu menghambur-hamburkan. Iya. Sebetulnya saya rubah judulnya The Prodigal Father. Prodigal Father. Karena bapaknya yang memberi lavishly. Iya. Ini juga demikian. Dan sekali ini Yesus bela. Biarkanlah dia, let her alone. Sebab apa yang dilakukannya ini, ya, bukan yang dia akan lakukan. Kata Herodes Agung, nanti aku datang menyembah dia. Percayalah kalau ada orang bilang nanti saya datang, nanti saya bantu, percuma. Itu namanya push. Ya. Kata-kata penghiburan Pak ya? Oh bukan, kata-kata kosong. Kalau penghiburan kan bagus. Dan wanita itu dibela Yesus. Dan bahkan dimortalized. Di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukannya ini akan selalu diingat. Selalu diingat. Ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah true worship. Bukan cuma nyanyi. Iya. Ya. Sebab kalau kita menyembah, kita mengakui dia adalah Kyrios. Lord. Apa itu? Pemilik. Iya. Pemilik segala sesuatu. Ada orang tanya saya, Pak Arifin, apa enggak berat ya menyerahkan semua pada Tuhan Yesus? Apa yang berat? Waktu saya datang pada dia, saya lagi bangkrut, lagi banyak utang. Saya serahkan sama dia. Dan sejak saat itu, ketika kami suami istri berdoa, didoakan orang tua kami, itu tubuh ini diserahkan di atas mezbah, hidup ini taruh mezbah. Yang tidak akan ditarik kembali. Jadi this is the true story of worship. Ada juga tercatat dalam Alkitab orang Samaria. 10 orang kusta, 9 itu Yahudi, 1 orang Samaria. Dan dialah yang kembali. Dia tidak ke Yerusalem, pasti nanti di Rajam Batu kalau dia ke sana ya. Dia tidak punya imam, tapi dia ingat. Langsung saja pada the great priest, imam besar agung. Dia datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Yesus sampai heran. Bukankah 10-nya semua disembuhkan? Tapi yang kembali cuma 1. Iya. Apakah cuma orang keluaran ini? Orang pinggiran maksudnya. Orang yang tidak dianggap. Tapi di hadapan Tuhan, dia adalah orang benar. Bayangkan. Dan firman Tuhan mengatakan dia bukan cuma disembuhkan. Tapi mengalami kesembuhan total. Pergilah dengan selamat. Zozo. Bukan terapeo. Bukan disembuhkan. Tapi di wholeness. Mau dapat berkat lebih tinggi? Worship Him. Saya terapkan dalam hidup saya. Saya masih ingat bagaimana ketika saya di rumah sakit. Bapak harus masuk ke ICU besok. Sebab saturasinya di bawah 90 dan terus menurun. Waduh, kalau meriksa tuh enggak pakai alat tuh loh. Tapi di sini sakitnya loh, di urat nadi ngambilnya darah. Karena itu yang benar dan keadaan saya memang ya batuk-batuk gitu. You know what I did? Saya memuji Tuhan. Ketika saya memuji Tuhan, sebetulnya saya nyanyi lagu itu enggak termasuk mungkin lagu rohani, tapi saya rohanikan. You raise me up. Ketika saya naik. Dan apa yang terjadi ketika diperiksa lagi sakit naik dengan sendirinya. Lalu ada seorang pendeta terkenal telepon saya karena om dan tantenya masuk ICU. Arifin, gimana menaikkan saturasi oksigen? Nyanyi. Dia kaget. Nyanyi Pak? Ya nyanyi. Dan saya heran, kok kamu heran? Biasa. Aku memuji Engkau ketika aku down. When I'm down and my soul so weary, my body is weak, you raise me up. Itu kenyataan ya. Dan saya terapkan dalam hidup saya. Oke? Dan itu artinya bahwa dalam setiap musim kehidupan kita akan selalu bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Begitu Pak Arifin ya? Dan bukan hanya dari sisi memberikan yang terbaik
berupa materi, tapi juga dari seluruh aspek hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bagaimana a living sacrifice adalah menyerahkan tubuh kita. Yeah. Roh Kudus perlu tubuh kan? Yeah. Tangan untuk menjamah, untuk mendoakan, mulut untuk mengucapkan firman, kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Yeah. Persembahkan your body as a living sacrifice. David mengerti ini. Sebab percuma kalau Tuhan kayak seperti contoh. Yeah. Ya. Bagaimana orang kasih saya hadiah salak di Bali banyak. Jangan kasih kelapa kopior. Yeah. Yang di Bali nggak ada kan gitu ya. Yeah. Nah kamu beri pada Tuhan lembu. Buat apa? Aku punya lembu di ribuan bukit. Yeah. Apa yang kamu beri kepadaku? Tapi persembahkan tubuhmu sebagai korban yang kudus, ya, berkenan dan sempurna. Ada 3 tingkatan tuh. Ya, saya lihat ya. Ada tembaga, ada silver, ada emas. Emas, ya. Yang mana? Dan dari seluruh aspek hidup kita, baik kita yang masih sekolah, kuliah, bekerja, melayani, semua kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang disebut dengan worship. Apakah begitu, betul. Pak Arifin? Kita lihat ya, kalau namanya ibadah, itu dalam perjanjian lama avoda. Bekerja yang memuliakan Tuhan itu ibadah. Pak, kita tidak bisa ibadah. Kenapa tidak bisa? You work from home. Dan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Itu ibadah. Ibadah bukan cuma nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Itu karaoke Kristen. Kehidupan kita seluruhnya. Ya, engkau menyayangi istrimu, itu ibadah. Engkau mengampuni musuhmu, ibadah. Oke, tapi kekuatan itu didapatkan. Betul sekali kuncinya Roy berkata, kita menjadi seperti yang kita sembah. Makin kita dekat dengan dia, kita jadi mirip. Betul. Kita melihat sebagai contoh Petrus dan Yohanes. Ketika mereka dibawa ke pengadilan agama. Ya, maka mereka menatap mereka dengan berani, penuh Roh Kudus. Dan ketika mereka melihat keberanian, boldness, courage pada Petrus dan Yohanes, mereka sadar. Mereka bukan lulusan sekolah. They had been with Jesus 3 years. Mereka bergaul dengan Yesus. Pokoknya makin mirip lah. Ya, kalau makin dekat dengan Tuhan makin mirip. Makin mirip. Dalam kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Saya kira cukup sampai sini. Mungkin ada closing statement yang mau dibagikan kepada jemaat dan semua rekan-rekan kita yang menyaksikan. Dalam Yohanes pasal ini. 4 ada satu kerinduan Tuhan yang harus kita penuhi. Father is looking for true worshipers. Kalau ada sejati, ada KW berarti ya. That worship Him in spirit and in truth. Truth itu hidup dalam kebenaran, tapi juga secara reality. Bukan cuma hari Minggu dilihat orang. Ketika tidak dilihat orang, itu aslinya kita. Bahkan di kamar mandi ketika saya shower sambil angkat tangan. I worship the Lord. Tubuh saya berdiri, roh saya sujud. Bisa. Dalam segala. Jadi kalau berdoa, pray without ceasing, bisa. Karena spirit kita yang berdoa. Karena itu jangan tinggalkan juga. Meskipun tadi saya sebutkan menyanyi dengan glosolalia belum penyembahan, ya, jangan tinggalkan itu. Karena itu luar biasa. Berdoa di dalam roh, menyanyi dalam roh. Karena Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan pengertian baru ini. Pak Arifin bisa menutup dengan doa dan berdoa bagi kita semua yang menyaksikan acara podcast ini supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oke. Bapa di sorga, hanya dengan anugerah-Mu kami akan bisa jadi true worshiper. Beri kami pengertian, beri kami anugerah. Rahasia untuk menyenangkan Kau seperti Sang Putra, the greatest worshiper, Lord Jesus Christ. Yang memuji Engkau di tengah-tengah jemaat. Yang bersuka cita di dalam Engkau. Apapun yang sedang dia hadapi. Berikan itu pada kami.
Tuhan kami Yesus Kristus, we worship you, we honor you, we glorify your name. Dan biarkan kami jadikan kami penyembah-penyembah sejati di dalam roh dan kebenaran yang kau cari itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya dan bisa berbagi dengan kita semuanya tentang Kingdom Worship yang saya percaya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, warga kerajaan, demikian perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana tentang Kingdom Worship. Dan saya percaya kita semuanya, mulai dari kita menyaksikan podcast ini, kita akan selalu memberi yang terbaik dari seluruh aspek hidup kita. Pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, semua kita lakukan yang terbaik demi Sang Raja. Sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saksikan terus episode-episode berikutnya di Kingdom Insight, His Gift for You.